cuman begini doang tulisannya, tenaganya agak ada yang nahan, itu faktornya banyak. Hai lovers, balik lagi dengan saya Lung Lung dari Dokter Mobil. Nah, kali ini stabil edisi R3. Pertanyaan pertama dari TE37, Dok, mobil saya stabil Suzuki R3 2015 akhir otomatis. Kemarin ganti oli servis pas belum dibawa ke Semarang. Rencana mau kasih oli yang agak encer 1030 biar lebih irit BBM dan narikannya lebih enak. Tapi sama orang tua karena sibuk kuliah dititip ke orang tua, hasil oli jadi lebih kental 15W40 dan karena harganya sedikit lebih murah. Alhasil tarikan jadi agak berat. Nah, itu sebaiknya langsung diganti ke yang encer atau gimana? Oke, R3 itu memang originalnya 1040 ya. 10 itu angka depan, itu namanya freezing point, 40 itu angka belakang, itu namanya flash point. 15W40 itu sih sebenarnya untuk oli mesin-mesin diesel yang belum common rail atau yang belum turbo. Nah, biasanya itu tidak cocok untuk mobil di bensin, apalagi kelas 1500cc seperti R3, itu akan menjadi lebih berat dan lebih kental. Nah, ketika itu lebih berat dan lebih kental, efeknya apa? Kalau Anda terlambat ganti oli, biasanya oli itu jadi susah jalannya lewat kapiler-kapiler oli. Saran saya tetap langsung diganti ke 1040 atau ke yang lebih encer dulu. Yang seperti 1030 semakin encer oli itu otomatis tarikannya juga lebih enak, tapi penguapannya juga jadi lebih tinggi dan mesin lebih berisik. Nah, lebih berisiknya kalau cuma 1030 sih nggak terlalu kedengeran lah. Kalau Anda turunkan jadi 0W20 itu pasti kedengeran banget berisiknya. Nah, tapi intinya sih 15W40 bukan olinya untuk tipe mesinnya Suzuki R3, jadi jangan pakai yang itu, pakai 10W40 aja yang standar atau 1030 boleh diturunkan. Yonatan Ferdianto, halo, kok saya pakai Suzuki R3 2019 Matic, bengkel merekomendasikan oli yang dipakai 0W20, apakah keenceran? Setahu saya Suzuki engine-nya masih sama ya, nggak dirubah ya. Kalau engine-nya masih sama 2019 nggak dirubah, 0W20 sih dibilang keenceran sih nggak terlalu, cuman jadinya agak terlalu encer. Kasih 530 sih harusnya sih oke. Jadi kalau misalkan 0W20 itu nanti efeknya penguapannya lebih tinggi, gitu aja. Reza Palevi, Bang, mobil R3 saya bunyi tek-tek-tek tapi nggak bunyi terus, tapi tempo bunyi hilang terus-menerus setelah mesin panas. Kira-kira apa? Oke, kalau mesin bunyi tek-tek-tek di awal, itu artinya di awal aja ya, sebelum panas ya, itu artinya jalur oli Anda tidak lancar sehingga oli itu naik ke cover clapnya itu terlambat. Nah, itu biasanya efek gara-gara Anda pakai oli palsu, Anda terlambat ganti oli, dan memang disarankan itu di engine flush dulu, itu benar, itu nggak salah. Nah, karena biar dia kerak-keraknya rontok. Nah, saran saya sih ketika mau ganti oli dan di engine flush, coba dibuka dulu cover clapnya, dilihat seberapa tebal keraknya. Kalau keraknya terlalu tebal, Anda engine flush, kemudian Anda ganti oli biasa, terus 2000-3000 km Anda engine flush lagi, terus ganti oli lagi, biar dia lebih cepat bersihnya. Syahrul Fauzi mau tanya cara cek oli kompresor R3 gimana? Nggak bisa Anda lakukan di rumah, karena oli kompresor itu bercampur dengan freon, sehingga ketika Anda keluarkan, berarti Anda keluarkan freonnya juga, ntar malah mobil Anda nggak dingin. Arif Darmadi, saya ada masalah dengan oli mobil R3 Matic tahun 2014, ketika ditarik di atas 2000, tenaganya kayak ada yang nahan. Ini penjelasannya bener-bener rancu, jadi sebaiknya sih dibawa ke bengkel aja, Pak, karena cuman begini doang tulisannya, tenaganya agak ada yang nahan, itu faktornya banyak. Bisa jadi fuel pumpnya jelek, bisa jadi ada sensor yang mati, bisa jadi injektornya kotor, bisa jadi businya udah jelek, itu macam-macam. Jadi nggak bisa ngomong di sini, harus dicek. Andre Fantasi, Pak Dokter mau tanya, saya pakai oli full sintetik dari Mobil One untuk New R3 SAE ikut pabrik 020, mobil jarang pakai. Patokan ganti olinya tetap ikut kilometer atau hitung bulan? Kalau hitung bulan kira-kira berapa bulan? Oke, dicek dari Mobil One itu, setiap oli itu ada yang namanya oksidasi. Nah, oksidasi itu biasanya kalau oli bagus itu 12 bulan. Jadi ketika 12 bulan kilometernya nggak nyampe, tetap oli itu harus diganti karena oli itu sudah oksidasi. Tapi kalau misalkan udah nyampe kilometernya duluan, ya nggak apa-apa kilometernya yang diganti. Nah, kalau untuk oli yang Mobil One saya nggak tahu nih berapa tulisannya di belakang, karena saya nggak jual Mobil One, jadi silahkan ditanyakan ke bengkel di mana Anda beli aja. Yuda MP8, mau tanya, mobil saya R3 Matic 2017 kalau ngerayap di kemacetan pas posisi berhenti rem ditahan terus dan dilepas berlahan, kenapa kok bunyi krok-krok di depan? Krok-krok. Bisa jadi kampas rem dan disc brake-nya, bisa jadi engine-nya, bisa jadi transmisinya, karena penjelasan bunyinya kayak bunyi krok-krok kodok, saya juga nggak ngerti gitu. Maksudnya ini harus dibawa dengan mekanik yang mengerti untuk ngecek satu-satu, karena kalau hanya dari kampas rem dan remnya, no problem sih itu sih. Biasanya Anda bisa atasi dengan ganti kampas rem yang lebih bagus. Abah Kece, mobil saya R3 Matic 2017. Kalau dari N ke D agak nyentak gitu, ciri-ciri masih sehat nggak itu transmisi Matic-nya?
sebaliknya. Oke, kalau nyentak dari N ke D, Anda ganti oli transmisinya dan filter oli transmisinya diganti. Dua itu aja dulu Anda lakukan, kita lihat hasilnya. Litu Hayu Caka, Om dokter mobil saya R3 tahun 2017. Mau tanya untuk penggantian BBM dari pertama ke Pertalite, apa harus adjust sensor-sensor ECU atau adjust dengan sendirinya ngelitik? Oke, Anda kalau dari Pertamax ke Pertalite nggak ada ceritanya sih Anda adjust sensor-sensor di ECU karena bukan begitu cara kerjanya. Pertama ke Pertalite itu berbeda di octane number. Nah, octane number itu adalah indikasi seberapa banyak bensin itu bisa dikompresi atau dipanaskan sebelum bensin itu terbakar. Itu namanya octane number. Semakin bagus bensinnya, oktannya semakin tinggi, berarti dia semakin bisa dikompres lebih tinggi sebelum dia kebakar. Nah, kalau Anda turunkan jadi Pertalite itu biasanya sih akan lebih cepat kotor. Cuman untuk sensor-sensor nggak perlu adjust, dia bukan adjust dengan sendirinya, dia pasti bukan adjust ya, dia pasti back to default settings aja sih sebenarnya sih. Dia kan di settingnya udah ada dari ECU itu kan di oksigen sensor dan di injektor dan di MAF sensor itu kan harus dihitung 14,3 banding 1 nih. Jadi 1 liter bensin itu harus dicampur dengan 14,3 liter udara. Nah, mereka ngitungnya berdasarkan itu aja sih. Nah, tapi kalau oktan numbernya lebih tinggi, otomatis dia daya ledaknya lebih bagus karena dia bisa dikompresi lebih tinggi. Gitu aja. Draker 87, kemarin mobil R3 ku tahun 2017 pas di tol tiba-tiba mati selang 3 detik hidup lagi. Itu karena apa ya? Mohon sarannya. Oke, kalau tiba-tiba mati selang 3 detik hidup lagi itu biasanya ada soket-soket yang kendor atau ada kerusakan di elektrikalnya atau ECU-nya juga soketnya kendor atau konslet itu juga bisa. Nah, itu saran saya sih dicek satu-satu, dibawa dicolok scanner juga, harus dilihat DTC-nya apa. Kalau ini sih kerjaan untuk para montir ya, jadi Anda nggak mungkin bisa ngecek sendiri karena ini ngeceknya satu-satu. Darmawan, siang bos, kalau R3 Matic di remap bisa nambah kontrol untuk cruise control nggak bisa. Cruise control nggak bisa ditambah di mobil karena cruise control itu basically kan dia udah harus ada feature-nya karena dia mengontrol semua sensor dari sensor pedal gas, sensor rem, dan kalau yang mobil-mobil baru kan ada sensor radarnya di depan sehingga Anda nggak nabrak orang lain. Untuk cruise control mobil nggak bisa, ECU-nya kurang canggih untuk itu. Ihsan, Om mobil saya Suzuki R3 tipe GL 2014, transmisi Matic. Pada saat dinyalakan dingin suara mesin geluduk pas mesin itu panas suaranya seperti biasa, itu kenapa ya? Oke, ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, ini dicek dulu di cover klepnya dibuka apakah oli itu ngegel. Biasanya oli ngegel karena oli palsu, telat ganti oli, atau Anda isi aditif yang aneh-aneh. Nah, itu biasanya olinya bisa ngegel. Nah, tapi pada dasarnya ketika itu cover klep dibuka itu baru ketahuan sih diagnosisnya apakah ini harus turun mesin atau hanya di engine flush saja bisa. Aten Klinos, saya ingin bertanya, pada gigi mobil R3 itu ada tombol di depan pegangannya persneling, itu gunanya apa ya? Dan cara pengoperasiannya gimana? Ini mobil R3 tahun berapa sih? Setahu saya mobil R3 nggak ada pencetannya. Ini manual kah, matic kah? Baca aja buku manualnya, di buku manual pasti ada. Oke, jadi saya juga nggak ngerti nih maksudnya apa. Nah, untuk Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan lagi tentang mobil-mobil Anda, silahkan komen di bawah ini. Nah, tapi saran saya, kalau memang Anda ingin belajar, belajarlah dengan baik. Kalau Anda nggak ngerti, jangan dibongkar. Biasanya Anda akan lebih susah lagi pasangnya. Dibawa aja ke dokter mobil terdekat untuk kita cek secara gratis. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami.